Assalamualaikum teman-teman Jivan. Kali ini kita akan wisata alam sambil belajar dan mengenal sejarah di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau Tahura. Ikutin Jivan terus ya. Assalamualaikum. Dari pintu tiket tadi kita turun ke bawah untuk sampai di Gua Jepang. Gua Jepang didirikan pada tahun 1942. Ini didirikan oleh militer Jepang untuk menjadikan barak militer dan perlindungan. Di Gua Jepang ada 18 bunker yang masih dalam keadaan sama seperti aslinya. Pakai HP aja. Enggak, saya sensor. 5.000. Di pintu masuk nanti kita ketemu sama orang-orang yang menyewakan senter ya. Harga senter itu disewakan satu senter Rp5.000 dan untuk sewa guide atau pemandu jalan Rp30.000. Oh, dasar pemandu 30.000. Hah? Per senter 5.000. Jasa apa? Pemandu, dia pakai pemandu bayar 30.000. Paksa di luar ya, yang lainnya pada ikut ke dalam. Biar tahu ceritanya lebih baik kita sewa jasa pemandu ya. Jadi di sini mereka berbicara mengenai asal usul bagaimana terowongan Jepang ini dibuat. Dia ada 4 pintu, cuman di dalamnya dibagi 3 lorong. Nah ini kita bisa lurus dulu untuk lihat ventilasinya, ruang darurat. Saat masuk ke dalam gua Jepang ini udaranya sangat dingin. Beda nanti kalau kita masuk ke gua Belanda ya. Bunker-bunker memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada sebagai tempat pengintaian, tempat penembakan, ruang pertemuan, gudang, dan dapur. Gede banget. Kalau yang tadi dilewatin di depan warung itu ada gua kecil, itu bekas pos jaga. Oh iya. Nggak ada tembusannya. Ini apa ventilasi? Oh dingin ya? Nah ini di sini kita bisa lihat ada ventilasi teh. Kalau untuk fungsinya ventilasi ini digunakannya itu untuk tempat pelarian, juga digunakan untuk tempat pengintaian. Jadi bila mana ada musuh nyerang dari 4 pintu, tentara Jepang itu melarikan dirinya dari sini. Ini tembus sampai luar yang tadi kita masuk juga. Oke. Nah ini kita bisa balik lagi. Oh itu yang tadi ke sebelah itu ya, agak Ini atas ada itu ya? listrik. Oh iya ya. Untuk membangun gua Jepang, militer Jepang memanfaatkan masyarakat Indonesia secara paksa atau dikenal dengan Romusa. Jadi kalau gua Jepang ini masih dari bentuk asli, dari pertama pembangunan belum ada renovasi. Beda sama gua Belanda. Kalau gua Belanda itu kan udah direnovasi, kalau ini masih asli alami. Ya. Bangunan gua Jepang ini masih dibiarkan seperti aslinya ya, jadi tidak mengalami renovasi. Oh ini jalannya bener-bener batu ya. Terus kalau di Gua Jepang ini kenapa tekstur tanahnya kayak gini? Jadi ini tuh ada sebagian batu, ada sebagian tanah yang udah mengeras. Nah ini ada 2 ruangan. Kalau untuk fungsinya ruangan ini digunakan itu untuk tempat peristirahatan pemanah Jepang. Ini. Di atas ini. Oh. Oh. Itu kelelawar bukan ya? Nah ini ujung 75 meter mentok sampai sini, kita bisa balik lagi lanjut ke pintu yang kedua. Oh ini ada lampu ya? Ada. Kalau ini kan dulu pas peresmian tahun 85 itu pasang lampu, cuman kan di atasnya ini ada saluran PLTA. Rembes jadi nggak difungsiin lagi. Oh jadi dulu udah dipasang lampu gitu ya? Tahun 85. Kalau untuk ininya itu untuk penerangannya mereka menggunakannya itu obor, pakai obor. Di gua Jepang tidak ditemukan instalasi listrik, jadi gelap banget kalau kita tidak menggunakan penerangan. Untungnya ada tadi penyewaan senter ya. Waktu Mama Jivan zaman 80-an tuh masih menggunakan obor di kanan kiri. 42 sampai 45, 3 tahun. Bahasa Indonesia yang buat cuma dijajah sama tentara Jepang dengan kerja paksa Romusa. Kalau untuk pembangunannya menggunakannya alat-alat manual, cakul seperti palu cakul. Jadi ini asli batu cadas yang digali.
Kalau untuk fungsi utamanya digunakannya itu untuk tempat persembunyian atau benteng pertahanan Jepang. Nah, ini pintu yang ketiga. Jadi kita masuk pintu pertama, pintu yang ketiga, dilanjut pintu yang keempat. Kalau memasukin goa seperti ini, tolong jaga sopan santun, bicaranya dan hatinya ya. Jadi karena kita memasuki di tempat yang tidak biasa, jangan sendirian, lebih baik beramai-ramai tapi tidak berisik. Dari pintu utama sama pintu yang terakhir. Kalau untuk prajuritnya mereka ditempatkan di tiap lorong-lorong yang sana yang ada pintu, dekat-dekat pintu. Sama ini satu lagi ada gudang amunisi sama ventilasi yang kedua. Coba lihat ya. Gudang. Amunisi tank. Ini apa? Nah, ini ventilasi yang kedua. Jadi ada dua ventilasi. Dari yang pertama sama pintu yang terakhir. Nah, ini ada gudang amunisi. Jadi kalau gua Jepang ini cuma bunker. Kalau untuk ruang penjara sama ruang penyiksaan itu adanya di lokasi gua Belanda. Oh iya benar. Nah, harusnya gua Jepang ini ada pintu yang kelima Tuh cuma kalau beres karena keburu merdeka. Kok Belanda di mana, Mak? Di Kalau Jeddah? gua Belanda dari sini itu 800 meter lagi. ke kanan. Tinggal lurus aja. Oke. Oh, sana. Iya. Aku udah lama. Kalau bedanya sama Belanda, kalau gua Belanda itu kan satu pintu, cuman itu ada tembusannya. Tembusnya kemana? Tembusnya Astagfirullah. itu di belakang gua Belanda itu ada penangkaran busa, jembatan gantung, sama curug. Oh jadi Garis apa di atas? Gua Jepang ini mentok-mentok. Ini bekas kabel dulu ah. Oh, kabel. Bekas lampu. oh itu ya lampu. Sama paling. Bagusnya kan kalau Belanda itu udah bagus jalannya itu udah nggak kayak gini. Tapi sebenarnya goa Belanda dulu atau goa Jepang dulu yang Gua dibuat? Belanda dulu baru Jepang. Jadi gua Jepang ini hanya gua Belanda buat tambahan. Selesai juga jalan-jalan di gua Jepang. Lanjut kita Belanda mana ke yang Belanda? gua Belanda yang jaraknya ya? nggak begitu jauh dari gua Jepang. Nah, mama gak mau masuk. Iya, makanya Dede nggak usah masuk. Yang nggak berani masuk ke gua Jepang atau gua Belanda, lebih baik nunggunya di luar aja, jangan ikut masuk. Explore. Kurang lebih jaraknya 600 sampai 800 meter dari gua Jepang tuh ke gua Belanda. Nah, sekarang kita sampai di gua Belanda. Gua Belanda. Nah, ini kita bisa baca sedikit ya ceritanya mengenai gua Belanda. Saat berada di gua Belanda ini ataupun di Taman Tahura, suara burung-burung yang ada di hutan tuh sangat terasa banget, apalagi kita sekarang lagi jam 4 sore menjelang jam 5. Kita masuknya nggak pakai pemandu jasa lagi ya atau guide. Gua Belanda didirikan pada tahun 1912 oleh kolonial Belanda. Awal mulanya gua ini merupakan sebuah terowongan yang digunakan untuk menyadap aliran air sungai Cikapundung yang digunakan oleh PLTA Bangkok. Nih. Hah? Balik lagi nanti. Untuk memperkuat kegiatan militer Belanda pada zamannya dibangunlah jaringan gua sebanyak 15 lorong. Pada masa Perang Dunia Kedua, Belanda memanfaatkan gua Belanda ini sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda. Sedangkan pada masa kemerdekaan, gua Belanda dimanfaatkan oleh para pejuang Indonesia sebagai gudang mesiu. Ya Allah. Bangunan gua Belanda ini terlihat sudah sangat kokoh ya, dan dindingnya itu di semen, berbeda sama gua Jepang tadi. Pada gua Belanda akan menemukan instalasi listrik yang sudah ada pada zaman dulu. Tepatnya ada di atap gua. Tempat ini yang menjadi saksi bisu di mana para masyarakat pribumi pada masa dahulu itu diperbudak dan disiksa secara paksa oleh
kolonial Belanda. Nah, itu masuk ada lagi. Terus aja. Setelah masuk ke gua Belanda dan gua Jepang ini, kita sebagai masyarakat Indonesia merasakan ya bagaimana rasanya pada masa itu untuk merebut kemerdekaan itu sangat sulit. Mereka diperbudak dengan cara yang tidak manusiawi. Mana? Gua Belanda. Sekian dulu video Jepan kali ini ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin jalan-jalan ke daerah Bandung dan sekitarnya. Tetap sehat selalu dan terima kasih.